Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Robi Gunawa, SIP MSI, dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo. Spesialisasi saya adalah mengajar pada mata kuliah Sistem Perbandingan Pemerintahan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu metode direct interaction atau pengajaran secara langsung pada mata kuliah yang saya ampu. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi secara singkat mata kuliah Sistem Perbandingan Pemerintahan dan capaian pembelajarannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan, konsep, metode, dan tolak ukur untuk membandingkan berbagai sistem pemerintahan di dunia, serta menerapkan pendekatan tersebut untuk menganalisis perkembangan dan masalah pemerintahan di berbagai negara dalam rangka meningkatkan literasi pengetahuan dan keterampilan serta sikap mahasiswa terhadap sistem pemerintahan di dunia. Selanjutnya, suatu pengajaran dan metode secara langsung saya melakukannya melalui 5 fase. Fase yang pertama adalah saya menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang saya uraikan di awal-awal perkuliahan, yang meliputi penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan. Fase yang kedua yaitu pemahaman materi yang diajarkan. 2 hari sebelum perkuliahan saya mengirimkan materi berupa PPT atau e-book kepada ketua kelas melalui kontak WA. Fase yang ketiga adalah fase di mana saya menjelaskan latihan terbimbing berupa tugas mandiri dari materi-materi yang sudah saya bawakan atau saya ajarkan kepada mahasiswa saya. Dan fase keempat, saya memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Barangkali ada materi yang kurang dipahami sehingga dapat mereka tanyakan kembali kepada saya, sehingga sistem atau hubungan kami dengan mahasiswa lebih komunikatif, atau hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian masuk pada fase yang terakhir atau fase yang kelima, kami memberikan tugas-tugas di akhir pertengahan semester atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran saya yang dilakukan di hadapan mahasiswa di dalam kelas. Bagaimana adik-adik mahasiswa hari ini? Sehat? Sehat. Siap mengikuti kuliah hari ini? Siap. Akan hari ini kita semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya. Perkuliahan kita pada hari ini adalah pertemuan ke-6, ya. Mata kuliah Sistem Perbandingan Pemerintahan. Ya. Tentu kita sudah melewati pertemuan atau tatap muka pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Sekarang sudah semoga lagi kita masuk pada kegiatan mini semester. Ya. Kira-kira bahan-bahannya semua sudah ada. Dari pertemuan pertama sampai kelima sudah dicatat, dilanjutkan, dibaca-baca. Ya. Baik. Sekarang pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan mempelajari dan mendiskusikan macam-macam sistem pemerintahan yang ada di negara ini, dunia ini. Ya. Kita kenal bahwa sistem pemerintahan yang pertama, ya, sistem pemerintahan parlemen. Ya. Nah, kemudian sistem pemerintahan presidensial yang kedua. Kemudian yang ketiga sistem pemerintahan campuran. Ada presidensialnya, ada parlemennya. Ya. Nah, apa itu sistem pemerintahan parlemen? Ya. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang bisa bantu saya menjawabnya?
Nah, sistem pemerintahan parlemen ini salah satu adalah sistem pemerintahan yang tertua di dunia, ya, karena dia merupakan sistem pemerintahan yang beliau dari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Nah, peristiwa kenapa bisa terjadi sistem pemerintahan parlemen itu adalah ketika kita tahu terjadinya peristiwa di abad 17 itu yang dinamakan dengan revolusi Prancis. Ya. Nah, revolusi Prancis, sebelum revolusi Prancis, sistem pemerintahan kita semua di dunia itu hanya dikenal dengan sistem pemerintahan monarki. Namun dari revolusi Prancis itulah muncul pemikiran daripada para pemimpin, para profesor tentang apa yang lebih baik dari sistem pemerintahan monarki. Maka lahirlah sistem pemerintahan parlemen, di mana parlemen ini merupakan lembaga yang mendudukan orang-orang yang berasal dari berbagai provinsi satu negara. Kemudian mereka itu dipilih secara demokratis oleh masyarakatnya. Kemudian di dalam parlemen itu mereka ikut menentukan siapa pemimpin negaranya, kemudian siapa pemimpin pemerintahnya, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan dari pemimpin yang mereka pilih. Pemimpin yang mereka pilih itu biasa kita sebut dengan Perdana Menteri. Ya. Jadi kalau kita sering mendengar ada Perdana Menteri satu negara, contoh misalnya di Inggris, ya. Inggris itu sistem parlementer, ya, pemerintahannya. Jadi sana ada parlemen, kemudian ada Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemennya. Perdana Menteri ini menjalankan kekuasaan eksekutif, kekuasaan pemerintahan, tetapi kekuasaan negara, ya, kekuasaan negara itu dipegang oleh ratu atau rajanya, ya, queen atau king, ya, daripada sistem yang ada sebelumnya, yaitu sistem kerajaan yang berlaku di negara Indonesia. Di beberapa negara Eropa, ya, setelah peristiwa revolusi Prancis di abad ke-17, mereka banyak merubah model pemerintahannya dari sistem monarki absolut ke sistem monarki parlemen, ya, sehingga ada perdana menterinya yang dipilih oleh parlemen, anggota parlemen dipilih oleh rakyat, ya, melalui partai. Nah, kemudian mereka memilih perdana menterinya yang menjalankan sistem menjalankan kekuasaan eksekutif. Itu bedanya, ya, itu pengertian daripada sistem parlemen. Kemudian ada sistem presidensial. Ada yang tahu apa itu sistem presidensial? Ada yang tahu? Ya, sistem presidensial itu murni, ya, seorang kepala negara, seorang presiden itu dia dipilih oleh rakyat secara demokratis, dia menjadi kepala negara, ya, sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Itulah sistem presidensial. Ya, kita ambil contoh misalnya Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara yang berbentuk republik, ya, negara berbentuk republik. Apa itu republik? Republik itu adalah res dan publik, artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Itu istilahnya republik, res dan publik. Jadi kekuasaan tangan rakyat. Ya. Maka seorang presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, ya. Dia memegang dua kekuasaan sekaligus, kekuasaan eksekutif, ya, kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan sebagai kepala negara. Jadi tidak ada perdana menteri. Nah, kemudian di sisi lain ada yang namanya parlemen atau lembaga legislatif, itu dipilih juga oleh rakyat. Kemudian mereka berasal dari seluruh tanah air. Sekarang ada berapa provinsi kita? 38 provinsi. Baru-baru ada 3 provinsi di Papua yang dimekarkan, ya kan? Sehingga fix kita sampai tahun 2023 ini ada 38 provinsi. Nah, ada 38 provinsi ini ada
perwakilannya yang duduk di DPR pusat atau parlemen pusat. Nah, di DPR pusat pun kita ini ya menganut yang namanya dua sistem. Ya, sistem parlemen di Indonesia ini menganut dua sistem atau biasa disebut bicameral system. Ya, bicameral system itu berarti parlemen dengan sistem dua kamar. Nah, sistem dua kamar ini kenapa? Karena di DPR kita ini di parlemen pusat ini ada yang namanya anggota DPR RI itu berasal dan dipilih oleh rakyat secara langsung, dia berasal dari partai politik. Jadi karena dia bergabung di partai politik, ya, kemudian dia ikut pemilihan umum, nah, kemudian dia dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak, maka dia duduk menjadi anggota DPR RI istilahnya, menjadi anggota parlemen pusat atau menjadi anggota legislatif. Nah, kalau parlemen itu asal kata dari apa? Parlemen itu asal kata dari partai. Partai itu artinya apa? Ya, orang berbicara. Jadi orang-orang yang duduk di parlemen itu orang-orang yang harus berbicara. Berbicara apa? Berbicara menyampaikan apa aspirasi rakyat, apa kehendak rakyat, apa keinginan rakyat. Jadi tidak boleh duduk di parlemen itu menjadi anggota parlemen, anggota DPR, pusat daerah itu hanya menjadi live service, orang yang duduk berarti tidak bisa berbicara. Dia punya kemampuan berbicara, itu yang disebut dengan power of speech. Orang anggota DPR itu mempunyai kekuatan berbicara, power of speech. Ya. Nah, jadi mereka duduk di sana, kemudian mereka menjadi bagian daripada pemerintahan kita yang mengontrol, ya, karena presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tugas daripada anggota DPR ini adalah mengawasi pemerintahan yang ada, eksekutif, ya, kemudian bisa juga bersama-sama satu lembaga lainnya selain DPR ini ada lembaga satu yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Dewan, jadi bisa di DPR pusat itu ada dua. Ada yang mewakili DPD, dulu itu diangkat oleh pemerintah, tapi setelah reformasi tidak boleh, harus dipilih oleh rakyat. Kemudian ada DPR RI, nah itu dipilih oleh rakyat melalui jalur partai politik. Kalau yang satu ini Dewan Perwakilan Rakyat, dia non partisan, jadi tidak boleh dari partai politik. Kalau dia dari partai politik, dia harus mundur minimal setahun sebelum mengikuti pemilihan. Jadi dia tidak boleh dari partai politik, dia mewakili daerah yang diwakilinya, di mana dia berasal. Jadi disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kalau di Amerika atau di luar negeri disebut dengan senator. Ya. Jadi wakil rakyat yang bukan dari partai politik, dia dipilih sama-sama dengan anggota DPR itu. Nah, fungsinya apa? Sama. Nah, DPR RI dan DPD ini minimal bersidang itu 5 tahun sekali. Ya, pada saat menjelang pelantikan presiden atau masa akhirnya presiden, mereka 5 tahun satu kali bersidang. Nah, di dalam tugas dan fungsinya memang ada perbedaan antara DPD sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar kita yang keempat. Ya, memang ada perbedaan tugas antara DPD dan DPR RI. Ya, memang kalau kita lihat, kita baca di dalam Undang-Undang Dasar amandemen keempat kita, peran DPR itu masih lebih kuat daripada DPD. Peran DPD masih dibatasi, ya, di dalam di dalam mengawal tugas daripada eksekutif atau jajaran wakil presidennya atau menteri ke bawah. Itu DPD bisa mengundang, tapi mereka memiliki keterbatasan, tidak sama dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik. Jadi bisa paham sampai situ. Nah, yang ketiga adalah
sistem campuran atau mixed system, ya, antara sistem semi parlemen dan semi presidensial. Nah, dalam sistem ini kita mengenal Indonesia pernah mempraktikkan sistem ini di masa lalu di zaman Bung Karno, ya, di mana ketika kita gagal menyusun konstituente Undang-Undang Dasar 1945, ya, menyusun di tahun 50-an itu kan ada mandat untuk menyusun kembali Undang-Undang Dasar 45, ya, yang merupakan undang-undang perbaikan dari Undang-Undang Dasar yang disusun tahun 1945 oleh Bung Karno melalui PPKI. Nah, disitulah kemudian sistem pemerintahan kita berubah, ya. Jadi ada pemerintahan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, kemudian diangkat Perdana Menteri, dibentuklah parlemen, kemudian ada Perdana Menteri. Kita mengenal Perdana Menteri di zaman Soekarno siapa? Di zaman sistem parlementer kita, ya. Ada siapa? Saya tahu. Nah, berarti pelajaran sejarah kalian di SMA ini kurang, ya, kurang diperhatikan, atau mungkin jurusan IPA tidak kurang bersentuhan dengan mata pelajaran seperti itu, ya. Nah, beberapa perdana menteri yang sempat di zaman Soekarno itu adalah misalnya Ahmad Saifuddin, ya. Kemudian cuma sistem pemerintahan parlemen ini memang ada kelemahan. Kelemahan itu adalah dia tidak menjamin stabilitas masa pemerintahan parlemen itu. Misalnya kita 4 tahun, tidak harus 4 tahun. Ketika seorang perdana menteri itu membuat sebuah kebijakan yang dianggap oleh parlemen tidak berpihak kepada rakyat atau tidak menguntungkan rakyat atau tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar, maka seorang perdana menteri itu dapat dikenakan yang namanya mosi tidak percaya. Di seluruh dunia sistem yang mengalami sistem seperti ini juga begitu, dapat dikenakan mosi tidak percaya. Kalau mosi tidak percaya itu sudah dikeluarkan parlemen, dia sudah lebih dari 1/4 anggota yang bertanda tangan di situ, ya. Sekalipun dari partai asalnya, tapi kalau tidak kompak dengan partai asalnya, maka seorang perdana menteri itu dapat menjadi partainya juga, walaupun dibela juga. Nah, kalau mereka bertanda tangan sudah lebih dari setengah angka 1 yang mengajukan mosi tidak percaya kepada seorang perdana menteri, maka perdana menteri itu harus atau mungkin tidak wajib, dia harus mengundurkan diri. Jadi dia tidak bisa mempertahankan kekuasaan eksekutifnya sebagai pengendali kekuasaan pemerintah. Dia harus dengan kesadaran sendiri dan rasa mau yang dimiliki, dia harus mengundurkan diri. Inilah yang membuat parlemen di zaman Soekarno menjadi stabil pemerintahan kita. Bahkan ada yang cuma 8 bulan, ya, ada yang cuma 1 tahun, ya, ada yang bahkan 5 bulan. Setelah diangkat dipilih oleh parlemen menjadi perdana menteri karena ketidakpuasan parlemen terhadap kebijakan yang dia buat. Tidak ada kebijakan, ya, bukan persoalan lain. Kebijakan yang dia buat tidak memuaskan atau dianggap tidak berpihak atau melanggar undang-undang. Maka pada saat itu mereka dapat menjalankan mosi tidak percaya terhadap pada pimpinan. Dan kalau itu diri dan sistemnya yang bertanda tangan, maka perdana menteri itu besoknya itu melakukan pidato dan menyatakan populasi ini. Jadi kita bisa mempertahankan. Nah, itulah kelemahan daripada sistem parlementer. Ya, dia tidak. Sehingga Anda bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan, stabilitas politik yang akan terjadi, perbincangan politik yang terjadi. Karena kalau perdana menteri itu dijatuhkan dengan model seperti itu, masih tidak percaya, maka itu akan menunjukkan
instabilitas baik ekonomi maupun politik. Ya. Karena apalagi negara-negara maju yang banyak kegiatan negara itu ada kegiatan ekonomi yang kompetitif kayak bursa saham, ya. Itu bisa mempengaruhi naik turunnya bursa saham karena gejolak politik yang ditimbulkan. Nah, kalau Anda nanti akan belajar tentang dinamika di bursa saham itu menarik sekali Anda akan itu. Nah, kalau sistem presidensial, ya, disebut dengan presidensial itu karena sistem presidensial itu dia dapat diartikan sebagai istilahnya fixed time. Ya. Istilah fixed time itu artinya kalau seorang presiden itu sebenarnya tidak dapat dilakukan di dalam masa pemerintahannya. Misalnya di Indonesia 5 tahun, ya, 5 tahun presiden berkuasa kan? Nah, presiden itu di dalam 5 tahun itu tidak dapat dilakukan, dia fixed time. Ya. Karena dia penuh powerful, ya, bukan gaspul, powerful, ya, mengenai kekuasaan pemerintah dan kekuasaan negara, ya, kepala negara, kekuasaan kepala negara. Nah, sehingga itu dia tidak bisa dapat kecuali dia melakukan sesuatu yang melanggar sumpah jabatan sesuai dengan undang-undang dasar yang ada. Apa sumpah jabatan itu? Ya, pertama, tidak mengkhianati negara. Dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang itu bisa dikategorikan mengkhianati negara. Nah, mengkhianati negara itu ada jelas dalam undang-undang. Ya, itu bisa diperdebatkan seperti apa orang yang disebut dengan presiden. Tapi kalau presiden, apa yang terjadi di dunia itu pernah terjadi, misalnya di negara Amerika Latin, ya, misalnya itu kan penduduknya itu hampir setengah dari keturunan Jepang. Kemudian perdana menteri yang presidennya yang terpilih itu berasal dari keturunan Jepang. Kemudian presiden ini dianggap banyak mengumpulkan hartanya, ya, mengumpulkan harta dari bisnis dan macam-macam, kemudian dibawa ke negara dan moyangnya. Nah, itu kemudian dibentukkan di parlemen itu, di DPR itu yang namanya pansus, ya, pansus atau kan di parlemen itu kan punya hak angket, ya, hak angket itu hak untuk menyelidiki, ya, atau hak untuk bertanya, hak bertanya dulu, kemudian hak menyelidiki. Nah, jadi mereka dapat menyelidiki bukan dari aspek hukumnya, tapi aspek politiknya mereka sendiri. Nah, setelah mereka menemukan ternyata fakta menunjukkan bahwa sang presiden ini memang mengumpulkan harta bermain di bisnis, kemudian itu dibawa ke negara lain. Nah, sehingga itu mereka kategorikan sebagai satu perbuatan yang melanggar undang-undang mereka, sehingga presidennya langsung di impeachment, ya, bukan, dan lembaga juga. Nah, seperti itu. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi. Karena justru tahun 2000 berapa? Tidak. Jadi yang bukan ke parlemen, ketua DPR-nya adalah Amin Rais. Kemudian mereka ada hal-hal yang dianggap dan terus yang bisa menimbulkan stabilitas negara, sehingga dia diberikan memerangi 1, memerangi 2, memerangi 3, dia diberikan dari presiden. Jadi banyak negara. Nah, sampai sini bisa paham adik-adik? Nah, sekarang kita masuk ke babak pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ya. Artinya kekuasaan dari para rakyat. Ya. Namun sekarang kekuasaan kenapa sudah tidak lagi di tangan rakyat, namun melainkan di tangan pejabat. Nah, apakah Indonesia ini masih bisa dikatakan sebagai negara ini? Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, ada. Nah, saya jawab dulu itu. Jadi pertanyaannya bagus. Memang
kita ini kan republik, ya, kekuasaan di tangan rakyat. Ya. Untuk mengimplementasikan atau mengejawantakan kekuasaan di tangan rakyat itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, mengejawantakan kekuasaan rakyat itu satu-satunya wadah yang dipakai itu adalah pemilu atau pemilihan umum. Nah, sebagai negara yang demokratis, tentu negara yang melaksanakan pemilihan umum harus negara di dalam mengikuti proses itu harus mendirikan atau partai politik, ya, partai politik sebagai wadah daripada tempat orang-orang untuk berminat atau berkeinginan untuk ke DPR atau ke parlemen. Melalui wadah itu kemudian oleh partai politik inilah yang dibawa ke pemilihan umum, ya. Jadi tidak ada pemilihan umum tanpa partai politik, dan tidak ada partai politik kalau tidak ada pemilihan umum, ya. Tidak ada partai politik tanpa pemilihan umum dan tidak ada pemilihan umum tanpa partai politik. Sehingga itu kalau negara demokratis memilih presiden, memilih anggota parlemen harus melalui jalur pemilihan umum, ya. Kemudian menjadi kepala negara, kepala daerah harus melalui jalur pemilihan umum yang diwadahi oleh partai politik. Ya. Nah, kaitannya dengan itu bahwa di mana rakyat memiliki kekuasaan kedaulatan itu sebagai pemilih, ya. Yaitu ketika pada saat pemilihan rakyat itu datang ke TPS. Nah, 5 tahun sekali di Republik Indonesia ini kita melaksanakan pemilihan. Rakyat datang ke TPS dalam rangka untuk apa? Nah, bukan untuk joget-joget di sana, bukan untuk menyanyi-menyanyi di sana, tapi rakyat datang ke TPS itu dalam rangka memberikan suaranya. Kalau pemilihan presiden memilih siapa presiden, kalau untuk pemilihan legislatif memilih anggota DPR-nya, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan DPD dalam perwakilan daerah. Paham ini? Jadi disitulah pengejawantahan bahwa kalian memilih pemimpin-pemimpin yang akan membuat kebijakan nanti, yang akan memformulasikan kebijakan, ya, dalam rangka untuk mensejahterakan kalian, dalam rangka untuk mendorong pembangunan yang kalian nikmati. Oleh sebab itu, kalian sebagai calon, sebagai mahasiswa, ya, harus paham bahwa menggunakan hak pilih kalian, kekuasaan politik kalian sebagai rakyat yang dilaksanakan 5 tahun sekali itu, jangan kalian terpengaruh, tergoda dengan yang namanya apa? Politik uang atau money politik. Karena kalian punya hak, kekuasaan hak politik itu gunakan sebaik-baiknya untuk memilih orang-orang yang menurut keyakinan kalian itu adalah orang-orang yang terbaik. Jangan bukan seperempuan 100 atau 50, kalian tidak memilih orang yang kalian lihat rekam jejaknya, lihat latar belakangnya. Ya. Oh, ini tidak boleh, oh ini boleh, ini ada kasusnya dan sebagainya. Saya punya yang bersih, ini yang intelektual dan sebagainya, yang tegak, bijak dan sebagainya. Paham? Oke, saya kira sampai sini pertemuan kita, ya. Tapi nanti saya kasih tugas, ya, kerjakan di rumah minggu depan kita diskusikan. Cukup? Ya. Berarti masih ada kuliah setelah ini? Ya, oke. Jadi Anda setelah ini akan kembali ke rumah atau ke kos-kosan tempat tinggal kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.